menurut gue nih ketika kita ngomongin kalau mau kaya, mindsetnya dulu. Itu gak bacot. Itu bener. Karena orang hidup 22 tahun susah, tiba-tiba gue kasih 2 miliar. Besok bangun tidur gak jadi orang kaya bro. Jadi orang susah yang sempat megang. Setuju. 2 miliar. Setuju. Gitu. Lihat aja berita-berita tentang orang yang menang lotre. Akhirnya jadi miskin lagi Jadi semuanya. miskin lagi karena emang gak biasa. Fundamental dari bisnis yang pertama itu adalah capital allocation. Sebuah bisnis itu adalah sebuah mesin, ya, mesin yang bisa menghasilkan uang. Jadi hal terpenting ya, yang pertama fundamental dari seorang pebisnis atau bisnis yang kalian mau investasikan adalah bagaimana caranya mereka mengalokasi capital. Gimana cara mereka mengalokasi uang yang mereka punya. Dalam mengalokasi capital ya, hanya ada 4 cara ya. Kalau kalian punya bisnis atau kalian mau berinvestasi di bisnis, dalam bisnis itu mengalokasi yang namanya capital. Yang pertama adalah capital expenditure ya, dia investasi untuk capex bisnisnya. Nanti ini semua akan gue jelasin satu-satu ya. Yang kedua itu adalah R&D dan advertising. Yang ketiga adalah merger and acquisition ya, M&A. Yang keempat adalah antara share buyback atau enggak dividen. Investasi apa ya? Dari bahasa aslinya investon dong. Itu bahasa Ibrani Yunani itu. Nggak jokes ya. Investasi ini sebenarnya simpelnya sebuah hal kegiatan bayar harga. Oke. Entah itu waktu, tenaga, ketekunan, uang apapun yang kita fokuskan pada sebuah instrumen, media, hal apapun yang dia akan menggulung dan dalam jangka panjangnya memberikan pertambahan untuk kita. Oke. Gitu. Jadi investasi ini sebenarnya macam-macam. Misalnya, kok kalau sekarang kita bergaul sama orang yang otaknya tuh produktif banget, yang hebat banget, itu investasi bukan? Loh, itu investasi. Investasi juga. Kita invest waktu untuk spending waktu sama dia, ngobrol, dapat insight banyak hal. Ya. Kedepannya kita tambah pinter. Oke. Nah, investasi itu banyak. Kenapa harus fokus? Oke. Orang banyak yang suka ngomong hoki persiapan ketemu dan kesempatan ya, itu semua orang tahu ya. Tapi hoki itu sebenarnya apa sih? Hoki itu selalu datang ke orangnya kelas dunia di satu bidang. Contoh, gue adalah diver paling handal yang dunia ini pernah lihat ya teman-teman. Gue jago banget diving. Lalu ketemu harta karun ya. Ada artefak dari zaman kuno nih harus diambil nih. Tenggelam waktu di kapal selam dulu harus di diving ke bawah. Dia teleponnya siapa? Gua pasti. Ya. Orang kan bilang, kok lu hoki lu dapat artefak mulu, dapat komisi terus, dapat emas terus. Karena setiap orang ketemu harta karun yang bisa diving ke dalam situ cuman gua. Ketika lu jadi kelas dunia di satu bidang, semua opportunity akan datangnya ke lu. Jadi kalau bilang, oh Timothy hidupnya hoki, karena gua kelas dunia di bidang investasi. Jadi ketika ada orang yang butuh expertise gua, datang ke gua kelihatannya hoki. Padahal enggak, karena gua kelas dunia di satu bidang. Nah di sini kita akan bahas secara fundamental ya, cara untuk kalian tuh bisa fokus ya. Fokus dan jadi kelas dunia di satu bidang. Karena gue bilang tadi, kalau mau sukses ya harus hoki. Kalau mau hoki ya lo harus jadi paling jago di satu bidang. Karena dengan lu paling jago di satu bidang, hoki akan datang ke lu terus. Ya. Definisi kaya tuh apa sih sebenarnya? Oke. Kaya itu kan banyak macam ya, teman-teman ya. Mungkin kalau kita take out semua hal-hal materi yang kayak gengsi-gengsian punya materi gitu ya, entar jam tangan atau rumah lebih besar atau mobil, kekayaan itu sebenarnya menurut gue nih ya, ntar kita bahas nih ya, secara edukatif, itu memenuhi 2 atau 3 hal doang sih. Oke, apa tuh? Yang pertama pemasukannya bisa jauh lebih besar dari pengeluaran. Oke. Itu ibaratnya sama kayak kalau kita punya stok makanan di rumah, jauh lebih banyak dari yang bisa kita makan. Oke. Kita tenang tuh. Kalau malam-malam lapar, ada. Kalau tiba-tiba subuh lapar, ada. Betul. Cukup. Gitu Oke, cukup ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan source di luar kita third parties untuk menjaga hal-hal yang unexpected bisa terjadi dalam hidup kita. Oke. Nah, nanti kita bisa elaborate. Iya. Dan yang ketiga adalah membangun income yang pasif. Di mana ini punya duit doang, duitnya kita taruh. Amit-amit kita tidak bekerja, kita tetap bisa hidup. Oke. Nah, menurut gua itu definisi kaya dulu tuh, di luar hal materi yang tadi. Kalau kalian bilang, kok gue mau berubah mulai dari mana? Masukin dulu yang bagus-bagus. Setelah udah mulai masuk yang bagus-bagus, belajar. Setelah nonton sesuatu, evaluate. Jadi jangan cuma nonton, wih keren ya, udah Enggak. Ambil waktu 15 menit, setengah jam, evaluate. Apa yang gue bisa ambil dari sini ke hidup gue detik ini ya? Apa yang gue bisa ambil dari sini mungkin next step-nya ya? Itu gue selalu lakukan. Nah dari sana, baru orang-orang terdekat atau orang-orang yang paling sering ngobrol sama kita itu yang menentukan nasib kita. Itu juga real karena mindset. Iya kan? Misalnya, ini contoh ya, mungkin lu pernah ngerasa gak gini. Gue tuh pernah bilang loh di sini ya, pernah ngomong BTC dari berapa.
Pani dari berapa? Masih gak banyak yang beli. Naik aja masih komplain. Udah naik masih nanya boleh beli atau enggak. Habis itu begitu udah dipucuk, turun dikit, mereka marah. Mereka Scam. pikir kita rugi. Itu selalu terjadi kan? Selalu Bingung terjadi. gak kenapa? Karena mereka skip prosesnya. Gue sampai bilang, gue gak perlu jadi investor jago. Gue cuma perlu jadi teman kecilnya Andri Hakim. Gue beli Ferrari. Iya. Bener gak? Betul. Tanya Andri Hakim. Dia kan cerita. Betul. Temennya beli Ferrari kan. Gue gak perlu ngerti saham itu apa. Gue cuma perlu lihat Andri. Tiap hari main sama gue. Gue masuk, gue kaya. Ya itu maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap orang punya kolam kekayaannya masing-masing. Karena mereka bermain dengan siapa beda-beda. Nah, yang menurut gue harus kalian lihat adalah jangan jadiin cara kaya tuh satu-satunya patokan gitu loh. Misalnya BTC satu-satunya jalan, nggak ada. Saham satu-satunya jalan, nggak ada. Satu-satunya jalan adalah lu hari ini resourcesnya main sama siapa. Nah, cara dia cari duit, lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Advertising itu juga jadi tempat untuk alokasi capital yang efisien sebenarnya. Contohnya seperti McD, seperti Coca-Cola. Mereka itu spending besar sekali ya. Dari zaman dulu Coca-Cola tuh spending billboard itu untuk brand building. Ini mungkin banyak pebisnis level bawah yang nggak paham seberapa kuat dari sebuah brand. Brand itu memiliki net tangible value yang justru paling tinggi. Kalau lu lihat pebisnis yang level ecek-ecek, itu mereka selalu fokusnya misalnya programmatic ads. Ya. Contoh iklan yang misalnya ada di Facebook, iklan Instagram, iklan yang kalian lihat di YouTube. Itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan result instan. Jadi mereka misalnya bayar Facebook 1 juta, mereka ekspektasi dapat customer 2 juta bayar mereka. Mereka untung 1 juta. Itu bukan yang dimainkan sama brand yang besar sekali. Ya. Brand yang besar sekali itu fokus untuk brand building. Jadi uangnya dipakai untuk build brandnya. Karena kalau orang sudah suka sama Coca-Cola, orang akan mau minumnya Coca-Cola terus. Walaupun harganya agak sedikit naik, misalnya contoh dari Pepsi, tapi orang akan pilih Coca-Cola. Karena mereka ingat kalau mereka bahagia itu Coca-Cola, ya warnanya merah dan mereka suka. Makanya kalau kita lihat, ya bahkan exchange crypto yang besar, itu mereka banyak sponsor misalnya di F1. Contoh misalnya exchange crypto juga ganti kan, Stable Center diganti, ya. Jadi Crypto.com Arena, hal-hal seperti itu adalah brand building. Contoh juga, ya perusahaan yang gue invest sendiri yaitu Holy Wings, mereka juga invest heavily di advertising. Makanya kalian pasti tahu, ya kalau Holy Wings itu bisnisnya apa, kalian pasti paham. Kalian pasti pernah lihat outlet-outletnya, ya, dan kalian pernah lihat di sosial media. Oh viral gitu kan, Little Tiger. Klub di bawah umur 30 tahun. Itu semua adalah advertising. Jadi akhirnya kalau kalian mau cari entertainment, ya di malam hari, kalian nggak ke kiri ke kanan. Kalian tahu, oke, gue mau ke tempatnya Holy Wings. Kalau untuk yang marketnya mungkin lebih menengah ke bawah, kalian masuk ke Helen Market. Kalau marketnya A+, kalian ke H Club di SCBD. Kalau misalnya kita lihat tadi, growth capex ya yang pertama. Kalau kita berinvestasi untuk capex seperti pembukaan outlet, itu top line-nya jelas ya. Jadi revenue-nya itu jelas. Sedangkan kalau kadang R&D dan advertising ini, kadang nggak kelihatan di depan mata. Kadang advertising bisa dibuang 10 tahun tanpa kelihatan hasilnya. Atau contoh misalnya R&D ya. Ini R&D ada contohnya sendiri nih di sebelah gua ya. Ini pasti nggak kelihatan, tapi ini ada air purifier di sini gua punya. Merek itu adalah Dyson. Jadi kalau kalian tahu Dyson itu apa? James Dyson itu prototipe bikin 5.200 prototipe yang gagal. Sebelum dia berhasil bikin Dyson yang pertama yang sukses.